Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran hari ini saya akan membahas mengenai pelajaran yang berkaitan dengan OTKP kepegawaian. Pembahasan hari ini adalah memahami peraturan perkawinan pegawai. Mari kita simak video berikut. Nah, jadi untuk memahami peraturan perkawinan pegawai, kita harus mengetahui apa itu perkawinan. Jadi perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antara pribadi yang membentuk kekerabatan dan merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan biasanya dimulai dengan diresmikan dengan upacara pernikahan. Dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan bahwa perkawinan sah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya adalah dasar hukum perkawinan. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian PNS. Terus Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 8 Surat Edaran 1983 dengan Nomor 48 Surat Edaran 1990 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Selanjutnya yang perlu kita pahami adalah prinsip perkawinan pegawai. Yang pertama, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Yang kedua, suatu perkawinan adalah sah bila mana menurut hukum agama dan kepercayaannya, dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, menganut asas monogami. Yang keempat, calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal. Yang kelima, mempersulit terjadinya perceraian. Jadi penyebab-penyebab perceraian itu harus jelas dan benar-benar mendesak, lalu diungkapkan di depan persidangan. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Laporan perkawinan. PNS yang hendak melangsungkan perkawinan pertama wajib mengirimkan laporan perkawinan secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hierarki. Laporan perkawinan harus dikirim selambat-lambatnya 1 tahun terhitung mulai tanggal perkawinan. Ketentuan tersebut berlaku juga bagi PNS yang duda atau janda yang melangsungkan perkawinan lagi. Laporan perkawinan dibuat 3 rangkap dengan lampiran, salinan sah surat nikah atau akte perkawinan untuk tata naskah masing-masing instansi. Yang kedua, foto pas istri atau suami ukuran 3x4 cm sebanyak 3 lembar. Yang ketiga adalah sanksi. Selanjutnya adalah syarat pengajuan perkawinan. Ada persetujuan dari kedua belah pihak. Terus, untuk yang belum berumur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Apabila salah satu dari mereka telah meninggal, maka dia membutuhkan izin dari salah satu orang tuanya yang masih hidup.
Namun bagi calon suami atau istri yang tidak memiliki orang tua atau keduanya telah meninggal, maka ia harus mendapatkan izin dari walinya atau orang yang telah membesarkannya. Bagi yang beragama Islam, dalam perkawinan harus ada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam atau KHI, yaitu adanya calon istri, calon suami, wali nikah, 2 orang saksi, dan ijab kabul. Selanjutnya adalah ketentuan perceraian pegawai. PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin secara tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat. PNS yang berkedudukan sebagai pejabat harus memperoleh izin dari pejabat. Sedangkan bagi PNS yang berkedudukan sebagai tergugat, cukup mendapatkan surat keterangan dari pejabat. Alasan PNS dapat melakukan perceraian yaitu salah satu pihak berbuat zina, salah satu pihak menjadi pemabuk atau penjudi, salah satu pihak meninggal selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang berat. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat. Antara pasangan suami istri terjadi perselisihan terus-menerus dan tidak mendapatkan titik terang dan tidak ada harapan rukun kembali.